Ini berita penting guys ya. Ana aja yang masih di luar kota harus langsung syuting buat update ini. Kalian lihat sendiri nih baju Ana nih ya. Masih habis dari Komifuro dan harus langsung gercep update soal ini guys. Jadi Super Sentai masih rame aja nih ya. Jadi bukan rame filmnya tapi rame nih yang lagi terjadi akhir-akhir ini di belakang layar. Ya siapa lagi kalau bukan soal Maya Imamori. Ya setelah Ana bahas kemarin cukup lengkap ya dan juga sedikit profilnya dia. Skandal yang terjadi juga sampai ke pengumuman resmi soal Maya Imamori yang resmi. Diputus ya kontraknya dan diberhentikan oleh Toei dan juga agensinya sampai sekarang. Berita dan juga gorengan ya bisa dibilang itu masih ada aja. Gila bener memang ini ya. Nah di sini Anda juga tidak berniat gitu untuk menggoreng dan tidak berniat memanjang-manjangin dan cari exposure guys ya. Tapi memang kemarin ada pengumuman resmi lagi nih dari Toei yang cukup mengejutkan. Sebelum Anda bahas ke situ, kan masih ada nih ya beberapa poin-poin soal Maya Imamori yang terbaru nih dan bahkan yang lebih lengkap dari kemarin. Nah, coba kita bahas juga di sini guys ya. Jadi biar bahasan di video ini semakin lengkap dan juga kalian bisa berpendapat lebih juga nih setelah mendapat informasi lebih banyak ya. Jadi, secara simple yang kemarin ketinggalan Ana tambahkan di sini guys ya. Tetap sama seperti pembahasan kemarin, di sini Ana juga ya cuman pure ngebahas tanpa berpihak ya. Dan juga pro kontra ke pihak manapun lah pokoknya. Jadi kalian aja coba berkomentar lebihnya itu seperti apa. Tetap bijak teman-teman ya. Oke. Jadi kita kembali lagi ke skandal dan juga permasalahan dari si Maya Imamori. Kemarin main highlightnya itu kan ada di skandalnya dia yang bagian dia itu terlibat dalam romansa ya bersama dengan si Kosuke Asai. Sud aktor dari si Goji Wolf ya yang udah memiliki istri juga. Nah kita tambahkan beberapa hal yang belum dibahas nih guys di sini. Dan tetap juga ya, ini masuk kategorinya ya rumor guys ya, yang kebenarannya juga masih dipertanyakan hingga saat ini. Makanya Ana bilang ya berkali-kali kebijakan masing-masing itu ya sangat-sangat disarankan di sini. Nah ini sumbernya Ana dapat dari media sosial dan juga diskusi fandom ya. Nah soalnya ada yang jabarin juga nih, oh iya nih si Maya ini kena hal-hal ini selama beberapa bulan terakhir. Jadi nggak cuma soal si skandal itu aja. Nah tadi kan yang skandal sama Kosuke Asai ya. Dan kedua, waktu itu, si Maya Imamori ini tuh pernah ngepost di Twitter soal dia yang baru aja menyelesaikan serial Lupin Ranger versus Pato Ranger. Sebanyak 50 episode buat bonding dia nih tujuannya ya sama fans-fans Super Sentai. Nah malah di sini tuh jadi di framing, jadi sebuah fitnah. Nah untuk fitnah lebihnya gimana Anda juga maaf ya kurang begitu mengerti nih. Tapi Ana inget loh soal ini dan Maya itu sampai ngapus cerita soal ini dari Twitter pribadinya dia. Rumor selanjutnya yang pacaran juga sama pemain bola ya. Ini kan kemarin Ana udah bahas tipis-tipis lah. Jadi kayak double selingkuh di sini katanya ya. Sama Kosuke Asai iya, sama pemain bola Jepang juga iya. Tapi katanya di sini gagal rame. Soal kata gagal rame ini tuh kayak berasa apa ya guys ya? Kayak upaya gorengan media nih buat makin ngejatuhin si Maya juga guys. Terus rumor juga nih yang sempat rame guys ya. Tori Matsuzaka, aka Shiba Takeru dari serial Shinkenger gagal comeback ke franchise Super Sentai gara-gara lagi rame kasusnya si Maya Imamori ini. Jadi males comeback aja gitu beliau di kondisi franchise Sentai yang lagi kayak begitu. Katanya guys ya. Terus Maya juga gagal ikut fashion show di Rakuten Girls Award. Seharusnya dia itu ya jadi salah satu model kali ya, tapi di cancel lah. Setahu Ana ya di acara ini tuh ada si Mahori Gucci juga. Si Nemu dari si Zetsu guys ya. Terus batal juga di acara meet and greet film bioskop di mana Maya itu jadi pemeran utama filmnya. Jadi judul filmnya itu Yoyogi Joni katanya. Ini yang agak kejam juga guys ya. Berasa dipanjang-panjangin. Nih yang berikut ini guys. Jadi Maya Imamori itu dihujat gara-gara dicap sebagai orang yang bikin franchise Super Sentai itu tamat dan berakhir. Ingat kan? Kemarin juga ramai berita soal Super Sentai itu ya mau berakhir guys ya. Malah kayak dicari di sini kambing hitamnya. Nah, si Maya yang kena, oh gara-gara lu nih, Sentai jadi tutup. Nah, setelah berita pemberhentian Maya Imamori dari Super Sentai, ada salah satu media yang bikin lagi di sini berita baru. Ya, ini media yang sama sih, yang goreng terus dari kemarin. Anda juga masih mempertanyakan kebenaran berita ini, tapi di situasi kayak gini tuh jadi ibarat kayak, ya orang udah mati tapi masih digebukin. Mayanya udah keluar gitu ya dari si Toei-nya tapi masih ada aja berita soal dia ya. Yaitu soal Maya yang diberitakan dengan tajuk dating rumor lagi dan sama pemain bola lagi. Ini mohon maaf ya kalau Ana salah guys ya, tapi yang Ana inget tuh dia itu ada berita lagi gitu soal dating ini guys. Nah, belum berakhir sampai di situ, ada yang bikin cukup rame juga pasca berita soal pemberhentian Maya dari si Super Sentai. Katanya nih ya,
Si Maya Imamori ini juga kedapatan bekerja diam-diam di sebuah lounge atau klub malam, dan dia itu tidak ngasih tahu agensinya sama sekali dan tidak ngasih tahu Toei juga sama sekali. Yang ngasih tahu Toei juga mana dibolehin kan ya. Nah, kalau soal kerjaannya ini katanya sih udah masuk usia legal ya. Tapi kan kalau soal minum-minum kemarin kan ya memang ya itu ilegal banget guys ya. Karena kan dia itu belum berusia 20 tahun. Ya tapi kan tetap aja guys ya, walaupun ini soal pekerjaannya ya legal, Maya itu kan lagi menjalin kontrak gitu ya sama si Toei dan harus profesional juga. Apalagi kan dia itu berperan sebagai public figure yang memang banyak dilihat anak-anak juga. Anak-anak juga pasti kan banyak didampingi juga sama ibu-ibu kan nontonnya ya. Pasti juga tahu lah untuk memilah baik dan juga buruknya gitu. Nah, inilah juga gitu yang menjadi salah satu akar gitu di mana si Maya itu ya melampiaskan semua frustasi dan rumor skandal yang menimpa dia itu ke alkohol kemarin. Kerjanya itu di habitat yang seperti itu, jadi terperosok dari dalam juga ya di situ gitu ya. Kerjanya di lounge, banyak minuman-minuman keras, terus ya udah stres, udah tinggal comot minum. Seperti itulah kira-kira ya. Dan soal pas rame-ramenya skandal sama Kosuke Asai, timnya TV Asai itu sudah menyiapkan sebuah konferensi pers. Ditayangkan juga ini di TV ya, agar si Maya Imamori ini tuh bisa kayak memberikan klarifikasi lah. Sekaligus juga ya minta maaf mungkin kalau ada salah gitu ya. Tapi si Maya Imamori di sini nolak dan acuh tak acuh. Jadi pas syuting Gojuja gitu ya berikutnya atau besok-besoknya, si Maya ini tuh bersikap kayak nggak terjadi apa-apa sama sekali. Ini membuat beberapa staff di situ, bahkan aktor-aktornya juga kurang seneng gitu. Dan respect sama tingkahnya si Maya ini. Makanya banyak yang bertanya-tanya kan, oh ini kok aktor-aktor Gojuja lain nggak pada speak up sama sekali dan belain Maya pas dia itu skandalnya rame sampai ke berita dia itu diberhentikan nih sama si Toei. Ya karena ini katanya ya. Karena ya udah pada kesel, singkatnya ya kayak begitu aja. Nah ini katanya sekali lagi ya, katanya coy. Sikapnya Maya ini gitu yang bikin agensinya juga ya kayak nyerah gitu, lepas tangan dan gak mau memperjuangkan si Maya Imamori lagi. Anda juga gak mau terlalu telan bulat-bulat guys ya. Soal ini kan membuat pro dan kontra di kasusnya Maya Imamori ini ya berlanjut ya. Ada yang udah pro ke Maya, jadi malah berbalik pro ke agensinya si Seiju itu. Tapi ada juga yang masih pro dan setia ke Maya Imamori. Jadi mantan agensinya si Maya juga ngasih publikasi berikutnya nih yang cukup keras ya. Dimana kan ini mereka juga pasti banyak diomongin. Dimana mereka bakalan melaporkan katanya fans atau netizen yang menyinggung-nyinggung soal agensi ini dan juga aktor ataupun aktris mereka. Jadi bakalan ngambil tindakan hukum katanya. Kayaknya kata-kata netizen di sini udah makin kemana-mana ya. Makanya hilang kesabaran juga ini agensinya ya. Nah, kalian sudah lihat sendiri after effect-nya. Jadi penayangan episode di tanggal 9 kemarin itu sangat amat berasa gitu. Emergency editingnya. Jadi di bagian opening, scene-scene yang di-cut dan juga kayak di-crop dan segala macam ya. Dan episode 38 yang seharusnya menjadi fokus untuk karakter Maya Imamori sebagai Sumino Ichikawa itu dihilangkan atau digeser. Kalian pasti juga udah banyak yang lihat ya gambar-gambar previewnya di media sosial. Terlihat emang fokusnya itu banyak ke si Sumino ya. Bahkan sampai jadi bahan meme juga di sini. Oh, karena di Cat episode 32 ini tuh dapat lawan yang sepadan nih. Jadi menyinggung episode yang sama-sama hilang katanya. Kalau kalian cek ke websitenya Toei ataupun TV Asahi sekarang ya, soal ini tuh sudah diupdate guys. Diganti dengan preview episode yang lain. Anda belum bilang dihilangkan di sini ya, tapi digeser. Mungkin aja digeser. Dan akan mengalami proses editing lagi dan alasannya itu kenapa? Coba kalian simak dulu bahasan Anda yang berikutnya ya. Nah, pada tanggal 15 November 2025, Toei itu baru aja membuat pengumuman besar secara resmi. Kalau aktris yang akan menggantikan Maya Imamori sebagai Sumino Ichikawa adalah Shida Kohaku. Yang sebelumnya itu berperan menjadi Haruka Kito ya, aka Onisista di serial Avatar Sentai Dawn Brothers. Jadi ini malam-malam dong beritanya pas Ana lagi di Komifuro. Ya syukur udah di backup juga sama Mike. Jadi thank you ya Mike ya. Jadi kalau bukan Shida Kohaku ya nggak akan seramai ini juga ya. Jadi sudah resmi nih ya. Sekali lagi Shida Kohaku akan berperan menjadi Sumino Ichikawa mulai episode 40 Number One Sentai Gojuja. Nah ini eksekusinya gimana? Apakah ada cerita Sumino sebelumnya itu tiba-tiba ngilang apa gimana? Ya kan kalian udah dengar sendiri di sini ya. Namanya sama yaitu Sumino Ichikawa. Jadi ini masuknya itu recast guys. Jadi Sumino Ichikawa dianggap tetap ada, tapi aktris yang meraninnya itu berbeda.
Pokoknya berperan jadi karakter yang sama lah ya. Jadi memang pasti agak aneh dan agak jomplang gitu. Tapi ya berusahalah mencoba seperti tidak terjadi apa-apa aja guys. Ini udah dipost secara resmi ya di media sosialnya Super Sentai dan juga Toei. Gak ada kata-kata aneh-aneh ya. Cuman pure ngeberitain soal ini. Dan ya udah that's it gitu. Nggak ngebawa maya sama sekali guys ya. Ana mau minta pendapat kalian soal keputusan Toei ini. Apakah ini bijak? Atau kalian kontra dengan keputusan ini? Kalau dari Ana ya, Ana sih happy-happy aja karena bisa ngelihat Shida Kohaku lagi. Ini Ana belum pernah bilang sama sekali ya ke kalian ya. Dan di sini Ana mau jujur-jujuran guys. Kalau di Kamen Rider, Ana itu kan ya sangat sering gitu menyebut nama waifu-waifu, ciwi-ciwi seperti kayak Yua Yaiba lah, Sumuri, Beroba, sampai ke Rinekudo. Nah, waifu Ana yang nggak tergantikan di penayangan Super Sentai di beberapa seri terakhir ya, Shida Kohaku. Ini bukan semacam klarifikasi juga biar Ana nggak dibilang karbit guys ya. Ana cuma mau ngasih tahu aja. Ana demennya tuh sama si Shida Kohaku gitu. Jadi sejak tampil di Don Brothers emang Ana itu udah kesem-sem parah lah sama adiknya si Nenek Shida ini ya. Jadi ingat kan Don Brothers awal-awal tayang itu kan fokusnya cukup banyak juga ke si Haruka Kito ya. Oh, Shida Kohaku itu guys ya, mau dilihat gimana pun tetap seger, tetap imut juga. Mau dia nggak kobe lah, mukanya lagi jelek banget ya. Terus dia juga banyak tingkah konyolnya kan di Don Brothers. Justru itu yang makin bikin jatuh hati guys. Jadi bener-bener cewek yang enak gitu dilihat dari sudut manapun. Ana terakhir ya, setahu Ana ya, dia itu syuting dorama bareng Rinekudo. Jadi temanya sekolah-sekolahan gitu pakai seragam merah. Nah itu ya, bisa kalian cek lah. Nah terus dia juga kan kayak ada vibes ini ya, kalau menurut Ana pribadi ya, kayak ada vibe city popnya gitu. Jadi bikin Ana nonton tuh kayak balik lagi ke zaman-zaman kayak Car Ranger atau Mega Ranger gitu ya. Ya jadi curhat soal Shida Kohaku ya, tapi itulah Ana mau jujur-jujuran lah sama kalian guys ya. Mau dari Miyokudo, Erika Murakami lah, terus Yuzuki Hirakawa ya, yang banyak diagungkan juga pas King Ouger tayang, sampai ke si Miu Suzuki. Wah, Ana sih tetap pilihnya Shida Kohaku. Udah, nggak tergantikan sampai sekarang ya. Ya, jadi silahkan berikan pendapat kalian soal pengumuman ini. Apakah kalian jadi happy soal pengumuman ini? Biasa aja? Atau malah makin nggak mood nonton Gojuja? Ya, komentar aja di bawah guys ya. Mohon maaf kalau set syutingnya ini lagi berbeda. Ini Ana lagi di rumah teman juga. Syuting dadakan guys ya. Jadi kalau misalkan ada info-info tambahan paginya nih ya. Soalnya ini Ana syutingnya jam berapa nih? Jam 2 dong, jam 2 subuh ya, tanggal 16 nih guys. Jadi kalau misalkan jam 8-nya ada info susulan soal ini, nanti Ana tambahkan lagi ya kalau misalkan udah di rumah juga nih ya. Ana soalnya langsung balik juga nih subuh guys ya. Ya udah gitu aja, komentar aja di bawah. Terima kasih banyak yang sudah menyimak videonya. Bye bye guys.